ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى في القران الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين وقال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita ini tanggung jawab yang besar dan amanah yang besar. Kalau tanggung jawab amanah ini kita kerjakan dengan haknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan sebagaimana Allah dalam yang besar. Sehingga selamat terbaik selalu dalam menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, maafkanlah dosaku karena aku belum tunaikan hak dakwah dengan baik. Selalu begitu. Pada sehingga orang pertama dalam dakwah daripada setelah para nabi. Setelah turun sahabat sehingga dan dia juga yang paling banyak korban dalam dakwahnya. Tetapi merasa berdosa juga, merasa belum tertunaikan haknya dakwah. Ini ketawaduan dia. Tapi hari ini kita belum hak dakwah belum tertunai, tapi belum pernah menangis seperti itu. Rasa-rasanya kalau dapat bulan udah jadi surga. Begitu. Pernah kita pernah nangis sebenarnya Allah. Padahal saya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, ketika beliau dijanjikan surga, dan surga pun paling atas daripada seluruh umat manusia selain para nabi, setelah para nabi. Setelah mendengar jaminan itu, justru Sayyidina Abu Bakar itu semakin risau atas dirinya. Melihat pohon, melihat batu, melihat lampu dan sebagainya. Begitu. Semakin sungguh-sungguh lagi dalam menunaikan tanggung jawabnya. Hari ini hadiah kita masih jauh berbeda dengan sahabat. Sayyidina Abu Bakar Hasan Basri rahmatullahi katakan, seandainya kalau dibandingkan seluruh amal aku dalam agama dibandingkan dengan debunya telapak kaki pusat kuda sahabat, seluruh amal aku dibandingkan dengan telapak debunya kepulannya debu daripada kaki kuda sahabat, bukan kaki sahabat, bukan kudanya, itu lebih baik kepulan debu sahabat ini, kepulan kaki kuda sahabat. Ini siapa? Hasan Basri rahmatullah. Ini wali tabi'in besar setelah sahabat. Begitu. Terus kita bagaimana? Maka hari ini ya, kalaupun dengan dakwah ini Allah berikan asbab hidayah nampaknya oleh kita, tapi sesungguhnya ulama katakan ini bukan sebab kita, ini kan murni ini rahmat Allah SWT. Ini karunia Allah SWT. Karena kita ini belum pantas tidak asbab hidayah. Kalau sahabat betul, apa saja mereka amalkan, apa saja gerakan mereka dia asbab hidayah. Karena bahannya, karena mereka sudah tidak kesan lagi dengan keadaan, kesan lagi dengan dunia, sudah tidak kesan lagi. Pandangannya yang akhirat, rebutannya pun akhirat, rebutan dunia bukan. Dunia ini sudah disisikan dengan mereka. Tetapi akhirnya keburukan yang ada sekarang ini, keburukan keadaan musibah dan sebagainya yang ada sekarang ini di hadapan kita sekarang ini atas umat ini murni ini kelalaian kita, murni ini kesalahan kita, kelemahan kita. Makanya kenapa saya Abdul Wahab selalu targib supaya istighfar yang Yunus alaihissalam 313 setiap hari. Karena kita ini banyak dolimnya gitu. Ya. Tapi karena kedoliman kita justru kita kadang-kadang menyalahkan yang lain. Nah,
menyalahkan orang kafir, menyalahkan pemerintahan, dan itu sebagainya. Padahal ini murni kesalahan kita. Kenapa? Allah telah berikan amanah besar yang kepada kita ini. Yang mana dengan kerja ini sebenarnya harus selesai masalah umat ini. Tapi karena kita banyak lalainya, kita belum sungguh-sungguhnya, akhirnya seperti ini kadang-kadang. Jangankan umat, kadang-kadang keluarga pun belum dapat ambil manfaat yang kita dapat. Tetangga yang puluhan tahun dengan kita pun tetap seperti itu juga. Tidak ada rubah-rubahnya. Tidak ada. Yang tidak suka dengan dakwah semakin tidak suka lagi. Sifat kita belum ada dengan dakwah ini. Ada jian zaman Bapak Tuhan. Sekarang ini melihat keadaan umat ini dengan adanya fitnah ini sebagai didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini memang Masya Allah. Obatnya hanya satu saja. Obatnya hanya satu saja, bagaimana orang-orang lama ini korban atas ini dakwah. Itu saja. Nah, kemarin beliau katakan fitnah yang Allah datangkan, suasana yang Allah datangkan, bukan suasana yang Allah datangkan ini baru mukadimahnya saja. Kalau kita diam, kita tidak ambil takaja, kita tidak ambil tanggung jawab, maka itu fitnah akan lebih besar lagi. Akhirnya kita sudah tidak mampu lagi. Dan hari ini artinya semua kekuatan zahir sudah Allah SWT berikan kepada mereka. Seolah-olah kita nggak punya apa-apa sekarang. Nggak apa-apa. Ini maksud Allah SWT supaya dai dari Allah SWT ini langsung sekarang kepada Allah SWT. Jangan kepada makhluk saya. Jangan lihat ini, lihat itu semuanya. Sudah nggak ada lagi sekarang. Kekuatan makhluk tidak bisa dibanding, tidak bisa mengimbangi sekarang sudah. Bagaikan semut dengan roket saja. Jadi kata saya kata orang lama dulu yang ditanyakan oleh Syekh Yusuf seperti itu. Tetapi alhamdulillah kita optimis saja karena ini kerja Allah, maka yang akan menjaganya, akan memajukannya Allah Subhanahu wa taala. Memang mujahadah kita belum seperti sahabat, ikhlas kita belum seperti sahabat, mujahadah kita belum seperti sahabat, istiqomah kita belum seperti sahabat, tapi yakin bahwa kita ini dalam kerja seperti sahabat. Kalau kita ini yakin dengan ini kerja, insya Allah ada harapan satu lagi. Hanya satu-satunya harapan dengan ini kerja Allah akan selesaikan masalah ini. Saya Yusuf Rahmatullahi 45, 46 susah. Waktu itu di India terjadi fitnah besar. Orang-orang Islam dihabisin oleh orang Hindu. Karena pemisahan antara India dengan Pakistan waktu itu. Di Jammu Hindu tinggal 12 orang. Di lockdown di Jammu. Tidak boleh masuk, tidak boleh keluar. Bukan tidak boleh, bahaya. Keadaan bahaya di luar masjid. Maka ketika itu orang-orang yang 12 orang ini usul saya, gimana kita nih? Ini keadaan seperti ini. Gimana kita nih? Susah. Dakwah kita susah. Bagaimana kalau kita pindah saja ke Rewin? Rewin orang Islam semua. Di sana kita bisa berdakwah dan sebagainya. Apa kata si Yusuf? Begitu yakinnya si Yusuf ini, seperti yakinnya bapaknya si Yahya SAW. Ini masalah kecil, kata si Yusuf, itu dianggap masalah kecil. Ini masalah kecil. Sedangkan dakwah ini, jangan masalah kecil ini, masalah besar aja nanti hari akhirat akan Allah selesaikan dengan dakwah ini. Apalagi dunia ini. Ini kayak si Yusuf seperti itu. Kalau kalian ingin pindah saja ke sana, semua pindah ke sana ke Yemen, aku akan tetap di sini. Karena kalau dakwah ini pindah dari Jamudin akan hancur. Ini aja. Alhamdulillah sampai sekarang Jamudin dijaga oleh Allah SWT. Ini hadis sekarang setelah fitnah bertubi-tubi Allah datangkan, maka ada dikatakan suasana keadaan Allah yang menciptakan, manusia pun Allah menciptakan, sama-sama makhluk. Tetapi manusia ini makhluk yang terbaik. Maknanya apa? Maknanya kita jangan kalah dengan suasana keadaan. Jangan kalah dengan suasana keadaan, jalan itu terus. Berjalan apa seperti kita semampu kita. Dan hadirnya setelah itu bukan gaji memberikan arahan-arahan kerja.
takaja kita seluruh dunia juga lewat tangan tulisan tangan beliau. Alhamdulillah tahun kemarin September itu beliau memberikan takaja kepada kita supaya ada juru udang. Pada waktu itu dalam keadaan yang tidak kondusif, tidak aman sebenarnya. Subhanallah, satu gebrakan hanya 2 bulan waktunya tercapai 5.200 jemaah kemarin. Ini dia cara Allah, ini Allah nampakkan pertolongannya. Dalam keadaan seperti itu Allah nampakkan kehebatannya, pertolongan beridiannya, keluarkan jemaah 5.200 jemaah. Nah ini. Padahal ketika Indonesia aman belum pernah terjadi, jangankan 5.000, 3.000 pun belum pernah terjadi. Sekali amalan, sekali acara, belum pernah terjadi. Nah sekarang harinya Haji memberikan waktu bukan 2 bulan, 5 bulan sampai September sekarang, mulai dari kemarin April, 5 bulan memberikan longgar waktu supaya dibuat lagi. Tapi hari sekarang ini, masya Allah, di mana-mana ketika kita safari ke mana-mana, persiapannya masih di bawah 20% dari target yang ada. Padahal ini yang yakin ini yang Haji berikan kita ini solusi untuk kehidupan umat. Solusi untuk semua masalah sekarang yang dihadapi umat ini solusinya ada. Sebaliknya kalau kita tidak disyukuri keadaan ini, kalau tidak disyukuri, maka masih kita katakan Allah mampu akan merubah keadaan, akan balik keadaan kita. Ini satu ancaman atau peringatan buat kita semua. Kalau ini tidak tercapai, walau alam ini akan semakin membaik atau walau alam. Tetapi kalau ini tercapai takaja ini, insya Allah suasana akan lebih membaik lagi. Maknanya dakwah kita akan terus jalan sehingga sampai titik Allah SWT akan tolong kita seperti mana Allah tolong para sahabat dahulu. Gitu. Sehingga saya katakan ini usaha yang akan Allah tolong umat ini ujung-ujungnya seperti mana Allah tolong sahabat. Kapan umat ini tolong sahabat? Ketika dakwah umat persis sama seperti sahabat. Nah sekarang tinggal sedikit lagi sekarang. Coba kita pikirkan. Amal masjid sekarang bukan 5 amal lagi, 24 jam sekarang amal. Ini amal sahabat yang paling top ini. Dalam nggak ada lagi amal seperti itu. 24 jam. Tapi sekarang pun kita, masya Allah sudah berapa tahun? Hampir 4 tahun dalam masjid 24 jam di Jabar pun walau alam. Berapa yang hidup sekarang? Cianjur berapa yang hidup sekarang? 2. Dari sekian puluh ribu. Ya mewah dan ketika ada jiwa dikatakan ini langsung buat 100, 150, 200, 300 terus. Terus inti koli. Sekarang sudah ada taskil seumur hidup. Nggak ada lagi taskil setelah itu. Ini sudah puncaknya. Maknanya apa? Maknanya inti koli makom ini sekarang sudah mendekati persisnya seperti sahabat. Apa maknanya? Maknanya pertolongan Allah SWT secara goibiyah dari umat akan diberikan kepada umat ini. Kapan? Ketika kita semua sama tetapnya. Tapi kalau ini hanya lewat saja, hanya ini lalu saja, justru sebaliknya nanti. Nah, itu juga. Maka ini ada takaja sekarang apa? Udama kedua. Nah ini tentang takaja ini, apakah ini yakin sudah sampai ke setiap mahala atau setiap orang atau belum ini? Makanya ketika dicek jemaah-jemaah rangka, kenapa tidak tercapai sekarang? Karena orang tidak tahu kepentingan kenapa ada takaja ini sekarang. Apa alasannya ada takaja ini sekarang? Nggak tahu. Kebanyakan jangankan yang tidak pernah ke markas, yang suka ke markas pun karena nggak tahu perkara ini. Dianggap jur biasa, padahal umat sekarang dalam keadaan sangat bahaya sekali. Yang tahu perkara ini siapa? Bukan kita, Haji yang tahu perkara ini. Umat dalam keadaan jurang, di depan jurang itu tinggal menggulingkan. Justru Haji menginginkannya kita ini jadikan tumbal untuk selamat umat sekarang. Ini maksudnya. Ini ternyata belum nyampe berita ini. Takaja ini kepada setiap ahbab belum nyampe. Maka itu coba kita saya ingin tahu
Jemaah rangka yang ada dibuat di Cianjur ini berapa yang sudah ada sekarang? Berapa? 78. Yang sudah ada tahapan berapa? 78, 50% berarti berapa? Ke 9. Targetnya berapa? 30. Berarti berapa lagi? 50 lagi. 52. Terus, tapi itu pun Masya Allah. Coba dipikirkan kekurangannya dari mana? Kekurangannya dari mana? Terus tahapannya yang sudah diterangkan tadi, bagaimana caranya? Supaya karena ini resep daripada masyarakat kita, jemaah-jemaah yang ketika jemaah ini membuat jemaah rangka, terus dibuat tahapan amal maksudnya, tahapan amal tadi, maka insya Allah ini akan mudah untuk dikeluarkan dengan benar. Maksudnya jemaah ini layak menjadi menyelesaikan masalah. Jemaah ini layak diterima oleh Allah dan jemaah ini layak untuk menjadi selesainya masalah-masalah yang ada di umat sekarang. Gitu. Berarti ini per halaqah berapa jemaah? Tiga. Berapa halaqah ini? 16. Berapa halaqah? Yang ke Jawa Barat 16, yang jumlah halaqahnya 21. Jadi kalau 130 bagi 16 berapa? Berarti 8 ya? 8 jemaah. 78. Itu baru punah itu. Kenapa bisa sedikit itu jemaah rangka? Coba, apa alasannya? Kemarin yang baru dibuatin mini aja itu, belum terjun lagi ke halaqah malam-malam. Ini baru yang dibuatin rangka yang mungkin dari mini aja. Ini saja. Kalau pembentukan jemaah rangkanya memakai 2 orang lama mencari orang baru mungkin bisa tercapai. Begitu. Kemarin seperti tahun kemarin kan yang namanya komisi jemaah ya seperti situasi sekarang kan diperkecil gitu. Tidak seperti ya di atas 10 lah. Diperkecil, kalau diperkecil insya Allah bisa kayaknya. Emang sama juga sekarang kan ada kan surat tertibnya persis tapi seperti kemarin. Sistemnya jemaahnya sebenarnya semua sama seperti kemarin. Nggak usah dirubah. Untuk orang lama mungkin ya. Orang lagi bisa mungkin. 6 orang. Kalau yang sekarang kan dibikinnya 8 ke atas. Jangan, justru kali aja mungkin apa jangan 8 5. Yang terlalu banyak juga karena nanti kerepotan dari mencari rukun. Nanti kerepotan dari rukun. Kalau yang biasa 6 itu gampang, 6 itu dibagi punya ada apa-apa nanti bagi 3 1 2 ke sana 2 ke sana 2 ke sana dan gimana bukan orang jemaah gerak gitu. Maksudnya sekarang aja kasih umur ada 11 dari Cianjur buat keputusan aja biar nanti ada teman muda memperbanyak jemaah. Itu. Jadi dari ini ke nasional untuk biasa 6, untuk terpikir 8. Gitu. Bikin 8. Nah ini dibikin 2 orang lamanya, tetap dengan 8 dengan 2 orang lama itu dijadikan pokok. Setelah itu dia suruh cari sendiri. Karena bahannya ada. Sekarang kan data sudah selesai di sini. Itu masih aja datanya. Orangnya ada, orangnya belum meninggal, masih ada juga tempat tinggalnya harus tahu juga. Rata-rata Pak hari setelah cek dari saya keliling di mana-mana, ada katanya sudah tahapan, ambilnya sudah ada, ini sudah ada sebagainya. Ketika tanya satu-satu, Pak, coba jemaah ini ambilnya bulan, coba langsung kita kumpulkan orangnya. Pak, coba amunnya siapa aja namanya? Bulan, betul. Nah, terus sudah ditemui semuanya? Belum. Ya lebih parah lagi ada satu daerah, Pak, maunya siapa aja? Nggak tahu. Jadi berarti tahapan belum berjalan. Apalagi saling bantu. Jadi kenapa nih tahapan amal dikedepankan? Jadi sekarang ini belum lagi sangat bicara tentang mal, uang, jual ini, jual itu, sebagainya. Jangan dulu. Nanti seminggu sebelum berangkat atau 10 hari paling lama, seminggu paling
sahabat kita itu baru bicara keperluan. Untuk ini untuk dalam negeri ya, bukan untuk orang yang untuk luar negeri. Iya. Nah, sekarang ini yang dikuatkan adalah amalan ini. Tafakurnya tafakur amal. Yang pertama kan tafakur amal. Tafakur apa? Keluarga, kesehatan, pekerjaan, baru rumah. Gitu. Nah, untuk tahapan amal ini dibuat 5 tahapan. Menggunakan makan, saling menggunakan makan, menggunakan amal yang etikat, menggunakan tali rumah 5 amal 1 jam, dan baru nabung. Jadi tahapannya. Jadi sekarang belum saatnya wajib untuk jual-jual ini, jual-jual sebelum saatnya sekarang. Caranya apa? Ajak dalam suasana amal, gitu aja. Ringankan semua. Jangan dibebankan dengan kemampuan amwal dan sebagainya. Jangan. Harapannya dengan dibuat amal tadi, Allah SWT memberikan solusi dari setiap masalah kita. Masalah apa? Kesehatan, masalah keluarga, masalah kerja, masalah uang termasuk. Ya. Karena Allah SWT kalau amal sudah diterima, setiap masalah itu Allah mudahkan dan Allah akan selesaikan dalam hitungan, bukan hanya hari, bukan hanya jam, detik pun Allah mampu. Iya, kawan saya tuh berangkat ke India. Dia ngurus orang-orang kaya, orang sibuk, orang kaya. Kata punya dibantu ini, dibantu semua, terus bantu. Orang kaya belum berangkat, dia udah berangkat duluan. Ya. Yang diurus belum berangkat, tapi yang ngurus sudah berangkat duluan. Saya tanya, kemana caranya kok bisa berangkat? Ya bantuan Allah. Ya betul, bantuan Allah, tapi saya ingin tahu bagaimana Allah akan menurunkan pertolongan dari Allah. Jadi waktu saya ngurus itu, saya niat kepada Allah, ya Allah, saya mengurus orang lain yang akan membantu saya adalah Engkau ya Allah. Saya membantu yang lain, yang membantu saya adalah Engkau ya Allah. Gitu. Diniatkan untuk itu. Bukan cari manfaat dari orang kaya, tidak. Jadi Allah ini makhluk orang juga. Akhirnya dalam waktu itu sebelum lagi dia berangkat, sebelum lagi si ngurus itu ada bule perlu tanah. Ada orang jual tanah kawannya mana, ditemukan. Dalam waktu 3 jam Allah selesaikan masalah itu, dia dapat fee $1.500. 1.000 dibawa, 500 ditinggalkan. Hanya dalam waktu 3 jam Allah selesaikan masalah duit. Bahkan lebih cepat dari itu pun Allah mampu. Lebih gede dari itu pun Allah mampu nih. Tadi hanya seberapa di 1.500 juta dolar pun Allah mampu. Ini maknanya apa? Buat amal itu. Apalagi hanya 1 juta, 2 juta. Tapi karena hati kita yang masih cinta dunia, antara 1 juta dengan 1 juta ini beda. Tapi untuk kalau nggak ada beda. Maka dibuatlah itu amal itu. Nah ini sekarang coba dimusyawarahkan. Yang sudah dibentuk amal-amalnya sudah ada, rutenya sudah ada, dan kapan dikeluarkannya itu yang bertanggung jawab atas makmurnya ini amil. Kita cek, sudahkah nyambung antara amil dengan makmur ini dulu. Kalau belum dibuat apa, dibuat kemungkinan ada belum ada sudah. Nah, pertama bentuk jemaah dulu. 1 halakoh 7 atau 8 jemaah. Di kami di Tasik awalnya gitu juga. Paling diminta 2 jemaah, paling banyak 3 jemaah. Wah ini nggak ngangkat. Kita punya target 2.225 jemaah. Berarti 1 halakoh 10. Ini hanya ada 3. Ternyata kita musyawarah, mujakarah, ambil kesimpulan, udah buat acara apa? Makan-makan apalah judulnya. Yang penting 1 halakoh itu dikumpulkan. Yang udah 4 bulan, udah 40 hari, udah 3 hari, semua dikumpulkan. Itu dibagi pikir sedikit tentang kepentingan ini adanya jur. Alhamdulillah seperti itu. Ada yang minimal 8 jemaah tercapai. Ada yang 10 jemaah. Bahkan ada yang 13 jemaah. Di 1 halakoh itu dia ada jemaah rangkat di 12 jemaah dan sudah keluar 5 jemaah. Jadi 18 jemaah bersama. 1 halakoh. Ini ya. Jadi alhamdulillah hampir semuanya buat seperti itu halakoh. Alhamdulillah sekarang minimal 7-8 jemaah sudah ada yang paling itu.
Dua orang lama. Kemarin kami ke Banten kalau begitu. Ketika mereka belum ada jemaah rangka, yang hadir satu halaqah itu ada 12 orang, berarti 12 bagi 2 orang-orangnya 6 jemaah. Nah ini cari 4 orang lagi. Akhirnya musyawarah, kapan ini untuk melengkapi jemaah? Ini ada orang-orangnya nih, ada. Maka diputus untuk mencari melengkapi jumlah jemaahnya dibutuhkan 3 hari saja. Yang dari 2 jadi 6 semua itu dibutuhkan 3 hari. Oke, sekarang umpamanya udah semua ada jemaah rangka. Sekarang tahap kedua apa? Tahapan aman. Maka setelah itu diputus siapa amirnya, kemudian rutenya, kapan berangkat. Dan diputus langsung di mana untuk buat tahapan yaitu ajak makan. Diputus waktu itu semua diputus. Pertama rumah amirnya semua, rumah amir semua. Jadi tuan rumah pertama. Coba yang sudah berjalan bagaimana ini? Yang melakukan sendiri sudah kurang lebih ada 1 bulan. Berapa hari sekali? Seminggu sekali. Terus acaranya gimana? Akan. Terus lain apa lagi? Jalan-jalan baru dibagi 3. Jadi kalau ada tadi menjabat seperti itu ya tadi kita berusaha. Terus setelah makan pulang? Setelah makan pulang? Itikaf. Merencanakan itikaf. Terus untuk kontrol makominya bagaimana? Kita biasa bantu seminggu sekali di mahalah-mahalah yang ada terbentuk juga jemaah. Jadi kita mengundang yang 1 jemaah, 2, 3 biasa membantu di mahalah. Yang lain ada yang sudah pernah tahapan mana? Jemaah mana? Ya tahapan amal. Gimana caranya? Nah itu acara makan-makan itu apa acaranya? Kalau yang terakhir di sini kami apapun langsung Bekalnya. Ini Pak, jadi ini sebenarnya memang ini kalau dikatakan memang ini tanggung jawab besar dan berat ini. Maka supaya tidak terasa berat, judulnya ajak makan-makan. Judulnya apa? Ajak makan-makan. Padahal ini kita ini kerja berat nih. Karena kita banyak makan kita kerja sebenarnya ini tidak terasa berat gitu. Karena sesuai dengan hawa nafsu makan kan. Keluarnya kan sesuai dengan hawa nafsu. Nah dalam acara makan-makan itu siapa yang mengundang? Amirnya mengundang satu-satu semua. Undang. Dengan 2 orang apa mengundang? Kumpul gitu. Bagusnya ada dari markas. Bagusnya. Amal pertama sebelum makan boleh makan atau boleh apa saja lah. Yang penting ada makanan. Ya. Kenapa mesti di rumah? Ini? Saya dengar salah seorang orang lama di rumah ada tahapan ini karena yang menghalangi tercapainya takajal ini dosa-dosa kita. Maka kenapa di rumah kita nanti tamu ini datang bawa berkah dan pulang bawa dosa kita. Nah ketika itulah doa kita dengan anak istri kita untuk kembali daripada niat kita. Itu maksudnya. Supaya dosa itu dibawa setelah kembali itu. Itu maksudnya. Yang kedua, sebelum makan-makan ada tapaku dulu. Maka dari lembaran jemaah rangka, kalau jemaah rangka itu kan 1 lembar bisa 6 jemaah tuh. Dipindahkan kepada kertas jemaah jadi. Gitu. Paham ya? Kalau jemaah rangka itu kan hanya nggak kumpul. Tapi kalau jemaah jadi itu udah kumpul. Punya berapa profesi semuanya. Yang penting nanti di ujung itu amal makomnya dicek. Pak Ahmad, tolong Pak Ahmad, Pak Ahmad 2 jam setengahnya bagaimana? Sudah sempurna 2 jam atau belum? Baru 1 jam setengah. Amalnya apa aja? Baru taklim. Bisa nggak Pak Ahmad ditargetkan 3 hari ke depan disempurnakan 2 jamnya tambah setengah jam. Jadi 2 jam. Insya Allah. Nah, jadi tulis target Pak Ahmad menyempurnakan waktu. Amalnya bisa nggak ditambah? Ada UMR. Insya Allah. Jadi 2 targetnya. Boleh 1 boleh 2. Yang kedua, amal rumah ditanya. Taklim rumah bagaimana Pak Ahmad? Berapa lama? Baru setengah jam. Bisa kan tambah 10 menit?
Ya targetnya 10 menit ya. Tulis target tambah 10 menit. Udah selesai. Semua 6-6-nya itu ditargetkan dulu. Saya dengan ambilnya sekalian. Aku cari semua. Dan yang kurang-kurang itu ditargetkan, dibantu. Itu maksudnya. Karena ini mau menyempurnakan amal nih. Ini maksudnya. Jangan dulu bicara masalah mal. Jangan dulu bicara masalah duit, jangan. Apalagi energi baru jual itu dan sebagainya, jangan dulu. Karena rohaninya belum siap. Nanti bisa pecah hati, bisa kapok, bisa berat dan sebagainya. Yang bahaya Pak, yakinnya tidak rubah nanti. Sebelum berangkat yakin berasbab, nanti pulang asbab lagi. Itu maksudnya. Tapi amplop tetap dibagikan. Tapi itu jangan ditargetkan, dimasukkan mau 1.000 perak, 2.000 perak terserah. Ditulis namanya, tangannya. Udah. Nah yang kedua, kalau sudah selesai itu semua, amal masjid sudah, amal rumah sudah, lelang amal intironi. Pak Ahmad, mau apa nih 3 hari ke depan? Ini 3 hari sekali nih, bukan sekali lagi sekarang. Udah dekat nih waktunya. 3 hari sekali, udah dekat waktunya. Sebulan kurang. Oh, saya dan 3 hari insya Allah mau menghatamkan Al-Quran. Nah, tulis menghatamkan Al-Quran. Pak Udin, apa amal ini? Mau sholat 300 rakaat per hari. Nah, tulis. Apa ini Pak ada apa? Mau sedekah sehari 10.000. Nah, tulis. Itu lelang namanya. Udah beres. Beres itu baru amplop dikeluarkan, bukan mau usah dibahas itu mah, simpan aja maksudnya. Terus ditawarkan, kapan kita mau itikaf? Yang kedua, di rumah siapa 3 hari ke depan? Ini kan mengundang makan. Kedua, saling mengundang makan. Nah, di rumah siapa? 3 hari. Seminggu 2 kali. Nah, waktunya dekat nih, udah dekat nih. Kelamaan seminggu nih. Udah beres. Nanti tahapan kedua, sebelum akan makan, minta kaku jadi. Pak Ahmad gimana? 2,5 jamnya kita punya kemana? Aduh, belum. Nah, udah apa-apa. Jangan disalahkan. Mau bisa dikenal dong. Gimana? OMN udah? Ya baru sehari, baru sekali. Alhamdulillah. Syukur ya. Dikasih kabar gembira. Talimnya gimana beda rumahnya? Talim rumahnya, oh istri saya ngejos, malah tambah 10-20 menit. Wah bagus sekarang. Jadi otomatis hal-halnya pun ikut korban. Tahu juga. Terus katanya Yasin, kayak Pak, sholat mau 300 rakaat, baru 30 rakaat. Alhamdulillah, boleh juga. Nanti targetkan lagi sampai sempurna. Apa sempurnanya? Pertama, setiap ahbab, meskipun dia ahbab sendirian, pertama waktu 2,5 jamnya sempurna 120 menit. Itu pertama. Waktunya. Yang kedua amalnya sempurna 3 amal. Talim, musyawarah, UMR. Ini 3 sempurna. Kalau belum, bantu lagi, targetkan lagi, bantu lagi. Lain dicarikan, maksudnya pun dibantu. Terus amal rumah minimal 1 jam 5 amal. Kalau udah seperti ini ditambah dengan kekuatan amin pribadi, kalau jemaahnya sudah seperti ini baru layak ini jemaah untuk diberangkatkan. Layak mendapatkan pertolongan Allah. Layak jemaah ini untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kira-kira bagaimana? Insyaallah. Mau mana boleh mana? Mau 1000 kali yasin boleh. Betul boleh. Mana yang sanggupnya? Mana sanggup? Bagus-bagus kalau kita sudah dijajah. Ini ada pakai amalan. Kalau dalam infirodinya Mir, ada yang ngusulin buat majelis dakwah infirodi itu apa namanya? Iya 25 majelis itu. Oh itu bisa juga. Mana boleh. Tidak. Tahu nggak? Ini tahapan nama yang benar. Selanjutnya amirnya mengontrol, amir itu bukan hanya amir ini bukan hanya nanya ketika tahapan makan bukan. Amir tiap hari mengunjungi makmurnya. Tiap hari. Ini sebulan ini targetnya ini, datang ke sana. Gimana UMM? Belum, ayo kita UMM. Amir, mutalim, baca-baca yuk keliling. Itu. Dari sekarang jemaah rangka dari sekarang tumbuhkan sifat mahabbah. Seperti mana keluarga sendiri. Jangan pengen target, mainnya bantu.
kasih hadiah, kasih doa, kasih duit, kasih oleh-oleh, gitu. Ini sekarang di antara jemaah jangan silih apa, silih baik, silih kasih, silih doakan, ditanamkan saling bantu. Sehingga ketika nanti jemaahnya berangkat, meskipun beda-beda tapapun apa duit yang dibawa tidak masalah karena sudah satu keluarga. Tidak akan terjadi pecah hati insyaallah. Karena sebelum ini sudah ditanamkan seperti keluarga. Saling bantu, saling doakan, saling kasih hadiah dan sebagainya. Ini. Makanya nanti amir-amir ini kumpul, siapa yang mengontrol makmur? Amirnya. Nah sekarang siapa yang mengontrol amirnya? Penanggung jawab halaqah. Jadi penanggung jawab halaqah ngumpulin amir-amirnya setiap hari juga. Di mana? Terserah mau di mana, di halaqah terserah. Untuk apa? Ngambil kalku jari amir-amirnya. Bukan untuk diceraikan, untuk dibantu juga. Tanya, gimana nih? Masya Allah. Alhamdulillah ketemu satu orang, namanya sekarang udah gugat. Alhamdulillah. Kenapa? Suasana ini perlu dijaga. Ada Haji katakan, kalau suatu kerja amal nih tidak ada kalku jari, itu amal meskipun kuat, lama-lama akan lemah dan akan mati. Tapi kalau amal ini meskipun awalnya lemah, terus ada kalku jari akan tumbuh dan akan kuat. Maka suasana kalku jari ini amir-amir dikumpulkan. Jangan ditanya satu-satu, beda-beda tempat, bukan, dikumpulkan satu tempat. Boleh pada isya, boleh pada subuh dan sebagainya, boleh terserah mana. Ini menjaga siapa? Amir-amir. Supaya amir mengamalkan 3 perkara. Pikir terus-menerus, gerak terus-menerus, doa terus-menerus. Juminar bukan hanya diam, itu dia keliling ke amir-amir tadi. Kalau ada 8 jemaah lagi, amir jemaahnya didatangi ke rumahnya dan dikumpulkan dengan kasih sayang. Nah nanti penanggung jawab ini siapa penanggung jawab yang akan mengawasi adalah Faisalat markas. Di markas ditanya penanggung jawab halaqah itu ditanya ada 16 ya, satu-satu seminggu 2 kali. Nah seperti ini nih, setelah musyawarah dan setelah hayatul sahabat atau markas kumpulkan semua penanggung jawab halaqah ditanya, siapa namanya? Irwan penanggung jawab mana? Kota. Umumnya Irwan penanggung jawab kota. Coba antum ada 8 jemaah. Yang buat tahapan 3 hari yang lalu berapa jemaah? Dicek satu-satu. Oh ada 9 jemaah. Jemaah siapa saja? Sebulan. Bila perlu, amirnya dibawa untuk kalku jari. Perkembangan makmurnya. Kemarin kami dibuat seperti itu, alhamdulillah ada pengalaman sedikit. Itu sebelumnya jemaah itu berantakan, belum terkenal. Tapi ketika amirnya turun ke makmurnya satu-satu, dengan mungkin ada niat bagus dan sebagainya, semua makmurnya menyambut dengan baik. Lungkia halus ya cenah. Perhatian cenah. Sekian orang selalu keluar secepatnya orang mati sini. Gitu. Belum dibuat amal tahapan, tapi karena sudah ada mahabbah, mereka sepakat mau keluar. Ini ya. Alhamdulillah dengan kalku jari itu jadi semangat semua. Markas mengawasi siapa? Amir. Orang menjawab halaqah, orang halaqah mengawasi amir mengawasi siapa? Makmur. Ini apa? Ini estafet amalan. Tahapan ini dibuat. Kalau di antara Faisalat tidak ada yang aktif, di antara Juminar, Markus dan halaqah tidak ada yang aktif, itu jangan diomongin, dibantu. Nah, bukan aibnya malah dibuka, justru ditutup oleh kita. Kalau kita mampu menutup aib saudara kita, apalagi Juminar, apalagi Faisalat, besar sekali Pak. Meskipun kita bukan jadi Faisalat, tapi dapatkan fasilitas Faisalat dari Allah. Tidak tertulis Faisalat di mana di Cianjur, tapi dia sifat Faisalatnya ada. Bisa semua siap ya? Nah sekarang ditentukan, kalau seperti tentukan coba dulu. Sebenarnya bagusnya sih ada praktek. Gimana? Ada praktek nggak? Kalau ada yang siap besok subuh, kalau mana yang ada jemaahnya mengumpulkan amir-amirnya. Panjang itu. Kalau mana yang siap? Iya. Jemaah rakannya. Kalau memang ada pergantian seperti itu, tapi satu halaqah itu 7. Ya, boleh sekarang yang belum. Mana halaqah mana? Yang belum.
Maksudnya yang belum 8 jemaah. Yang belum di dalam jemaah belum semua. Ada paling banyak 5 jemaah. Kalau saya usul besok kan musyawarah Al-Qah. Nah, habis musyawarah Al-Qah ada acara yang itu undang makan semua. Itu betul. Jadi kalau jangan katakan ada juru banyak, udah halaqah dibesarkan, setelah musyawarah halaqah langsung ada target sedikit bentuk jemaah. Itu aja mudah sekali. Ini rata-rata kenapa tidak terbentuk jemaah ini? Rata-rata orang tidak tahu kepentingan ini dibuat juru ini sekarang. Itu ya, rata-rata begitu. Gimana kalau seperti itu? Semua halaqah besar. Amannya 8 jemaah amannya. Ada lebihnya sedikit lah. Jangan terlalu lipas gitu. Kalau 8 jemaah benar 8 amir gitu. Itu jelas. Jadi itu yang jemaah-jemaah yang orang lamanya ada 4, ada 3 itu bagi-bagi. Nah itu masalahnya. Maaf Pak, kalau orang lama hanya 1 jemaah, orang lama dalam 1 jemaah itu risiko besar. Iya, risiko besar. Yang dikendaki jadi orang lama bawa 10 orang baru. Kalau sekarang ini 10, 4 orang baru. Siapa orang baru? Orang yang tidak aktif 1. Kedua, orang yang baru 3 hari, itu orang baru. Yang membuat nisab di kalau di 10 hari dan sebagainya. Itu banyak di halaqah tuh. Tinggal maunya aja. Terus cuma sekarang ya, halaqah tuh satu. Nah, boleh naik ininya. Dia sekaligus untuk tahapan menggunakan jemaah rangka dibuat besok tadi dibuat dikumpulkan orang-orang semua. Nanti 2 orang lama tadi jangan lebih dari 2 orang lama. Baik 4 bulan atau 4 bulan aja itu orang lama. Ya. Jadi 4 bulan, 4 bulan ini orang lama. Langsung 2 orang mamurnya saya sendiri. Kemarin di Banten dia minta hanya 3 hari saja digunakan jemaah. Kita 3 hari. Dan itu sudah jelas, 2 orang lama itu sudah jelas jadi amir salah satunya. Gitu. Sudah jadi amir otomatis. Dan selama 3 hari itu, maka ini perlu dikontrol oleh penanggung jawab halaqahnya. Untuk apa? Sekarang bukan untuk tahapan, untuk menyempurnakan jumlah jemaah saja. Ini sekarang tahapannya. Ini itu kan tadi 2 orang lama. Karakter ciri-ciri orang lama ini untuk mensukseskan jadi orang lama itu kata profesional orang sudah pernah 4 bulan, sudah 40 hari, 3-4 tahun dan dia istiqomah. Dia sudah istiqomah 3-4 tahun yang Kadang-kadang yang udah 4 bulan juga nggak mau bawa jemaah gitu. Berarti saya orang baru. Coba bagi pikir sekarang. Ini kalau gini semuanya ya kapan kita mau dewasanya? Belum lagi mau bawa obat yang banyak. Kalau obat sedikit sudah. Nanti di belakang kita banyak ribuan Pak. Ini baru 4 nih. Kemarin ada keberanian tuh 5 orang gitu kan. Sekarang ulangi lagi. Nah. Gitu. Boleh sekarang hari ini aja kita bentuk posko untuk kumpul-kumpulnya aja. Jadi targetnya sekarang bukan untuk tahapan, tapi untuk menyempurnakan jumlah jemaah rangka. Karena kita bagi 2 tadi dalam jangka 3 atau seminggu ini dia sudah menyempurnakan jumlah jemaahnya. Jadi 2 orang lama ini mencari 4, jadi 1 orang lama mencari 2 orang baru. Sedikitnya 2 orang baru. Namanya ada di halaman itu. Kan kita siap. Coba sudah halamannya. Orang baru keluar berapa lama? Bisa? Enggak. Sekarang bukan itu. Nanti besok aja itu. Sekarang di kota. Maaf, tanggung jawabnya siapa Pak? Coba tulis. Eko. Bentar. Pak Eko untuk kumpul jadi posko malam-malam di mana? Halaqah. Ya kapan waktunya?
Pada maghrib, pada isya, pada subuh atau kapan? Pada isya. Terus apa pula? Betul Pak Eko. Setiap hari dirawul pada isya. Di apa ya? Masya Allah.